Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. So, kali ini Iris mau ngebahas nih tentang karakter-karakter yang paling dibenci di dunia One Piece. Ya, meskipun kalau tanpa karakter-karakter ini cerita One Piece ya bakalan kurang greget lah. Tapi nggak bisa dipungkiri sih, di hati terkecil kita pastilah ada satu atau dua karakter yang bikin kita nggak suka. Iya kan? Nah, sebelum kita ke kontennya, semua list karakter-karakter yang ada di sini cuma opini aku pribadi doang loh ya. Jadi, kalau ada yang nggak setuju atau ada karakter yang menurut kalian lebih cocok nih dimasuk ke list ini, ya silakan komen aja di kolom komentar guys. Oke? So, kita langsung deh menuju ke list yang pertama. Di posisi pertama ada Arlong, yang kayaknya kita semua udah tahu kenapa Arlong bisa jadi salah satu karakter yang dibenci oleh fans One Piece guys. Ya, Arlong sendiri aja menganggap ras manusia sebagai makhluk yang lebih rendah daripada dirinya. Ya, meski hal itu didasari sih oleh suatu alasan yang berhubungan sama masa lalunya, di mana ras manusia ikan selalu menerima diskriminasi dan menjadi buruan para manusia. Tapi, apa yang Arlong lakukan juga nggak lebih baik daripada manusia nggak bertanggung jawab itu. Contohnya aja, sesampainya di desa Kokoyashi, desa tempat Nami dibesarkan, Arlong langsung menyerang desa tersebut dan menyuruh penduduk desa di sana untuk membayar upeti kepada dirinya jika ingin tetap hidup. Namun, jika ada seseorang yang gak bisa membayar upeti tersebut, Arlong gak akan segan-segan membunuh orang tersebut. Misalnya aja, ibu angkat Nami yang menjadi salah satu korban dari Arlong karena tidak mampu membayar upeti yang dimintanya. Terus gak cuma itu aja, Arlong juga bahkan menipu Nami yang sebelumnya sudah memiliki perjanjian untuk melepaskan desa mereka jika Nami mampu memberinya uang sebesar 100 juta berry. Arlong mampu melakukan semua kejahatan tersebut karena dia menyuap pihak angkatan laut, sehingga semua kejahatan yang dilakukan oleh Arlong bisa ditutupi seolah-olah gak bersalah. Next, di posisi selanjutnya ada Wapol yang merupakan mantan raja dari kerajaan Drum. Selepas kekalahan Wapol dari Luffy, Wapol sempat nih menjadi pengemis hingga akhirnya dia memulai bisnis mainan yang dia buat dari kekuatannya. Dengan semakin berkembangnya bisnis milik Wapol, akhirnya dia bisa nih kembali menjadi seorang raja dari kerajaan Evil Black Drum Kingdom. Namun, semasa dia menjadi raja di kerajaan Drum, Wapol merupakan contoh raja yang sangat buruk. Dia adalah sosok yang sangat egois dan malah membawa kehancuran bagi rakyat dan kerajaannya. Selain hal tersebut, Wapol juga adalah orang yang sangat semena-mena. Dia melakukan apapun yang dia inginkan tanpa pernah memikirkan dampak dari tindakannya. Contohnya aja nih, Wapol pernah dengan sengaja memukul Vivi yang masih kecil ketika di pertemuan para raja-raja atau mungkin yang sering disebut dengan reverie. Tindakannya tersebut ini merupakan contoh yang sangat nggak baik. Karena seperti yang kita tahu, di pertemuan seperti itu kan tindakan sekecil apapun bisa memicu perang besar antara dua kerajaan guys. Beruntungnya nih, meski saat itu Vivi masih kecil, dia itu menyikapinya dengan sangat bijaksana. Sehingga dia bisa menghindari peperangan yang harusnya bisa aja terjadi antara kerajaan Arabasta dengan kerajaan Drum. Selanjutnya di posisi ketiga ada Fleet Admiral Akainu guys, yang menjadi salah satu karakter yang dibenci oleh fans karena dia adalah orang yang membunuh Ace. Selain karena hal tersebut, Akainu juga memiliki sifat yang sangat licik dan juga ideologinya tentang keadilan yang terbilang cukup ekstrim. Contoh nyatanya nih adalah saat Akainu memanipulasi aliansi Shirohige di perang besar Marineford. Nah, karena tindakannya tersebut, Squad-nya bahkan sempat tertipu dan mempercayai guys kalau mereka hanyalah dijadikan umpan dan tameng untuk bajak laut Shirohige. Sayangnya karakter Akainu ini gak menjadi salah satu korban yang mati di perang besar tersebut. Padahal kalau aja ya, pas Shirohige mukul dia terus dia jatuh ke laut, kayaknya bisa dipastiin dia bakal jadi salah satu korban yang tewas di perang tersebut guys. Namun kayaknya Oda Sensei lebih memilih untuk menyelamatkan dia sih. Karena karakter ini sepertinya akan memerankan peran yang bisa dibilang peran penting guys di serial One Piece ke depannya. Ya udahlah, kita tunggu aja hal apa lagi yang akan dilakukan oleh Akainu yang menjadi salah satu villain terkuat di serial One Piece. Lalu di posisi selanjutnya guys, ada Stelly yang awalnya diadopsi oleh keluarga Sabo yang merupakan seorang bangsawan. Stelly sekarang telah menjadi raja di kerajaan Goa yang merupakan tempat Luffy, terus Sabo, bahkan Garp dan Dragon dibesarkan. Sejak kecil, Stelly sendiri sudah diperkenalkan sebagai seorang yang sombong dan gak peduli pada siapapun, khususnya kepada mereka nih yang memiliki status lebih rendah daripada dirinya. Lalu saat masih kecil pun Stelly udah pintar bermuka dua.
Dia selalu terlihat sopan di depan orang tua angkatnya, padahal sesaat sebelumnya Stelly itu memaki Sabo. Greget banget gue sama orang yang muka dua. Kemudian menariknya di The Arc Reverie ya, kita juga diperlihatkan kalau Stelly memiliki hasrat untuk menjadi seorang Tenryubito. Bahkan Stelly secara terang-terangan guys meminta koneksi untuk menjadi Tenryubito kepada Garp. Selain itu juga Stelly juga sempat nih diperlihatkan memiliki keinginan buat ngisi empty throne atau tahta kekosongan. Oke, terakhir guys, ada San Carlos yang merupakan salah satu bangsawan dunia. San Carlos memiliki penampilan yang mencerminkan seorang anak yang manja yang gak memiliki rasa tanggung jawab. Seperti layaknya Tenryubito, San Carlos juga memiliki sifat yang semena-mena dan merasa dirinya memiliki derajat yang lebih tinggi dari manusia lainnya. Sementara itu, salah satu hobi dari San Carlos adalah membuang-buang uang untuk sekedar membeli budak untuk kepuasannya semata. Hal tersebut didukung oleh perkataan ayahnya saat San Carlos membeli Keimi di tempat pelelangan. Menariknya, tujuan San Carlos saat memutuskan untuk membeli Keimi yang merupakan seorang duyung, dia hanya ingin melihat Keimi ditempatkan di sebuah akuarium yang penuh dengan piranha dan menonton Keimi berenang sambil dikejar-kejar oleh piranha tersebut. Asem kan? Kalau gue inget part ini selalu kesel, asli. Bawanya pengen maki aja. Dua kelakuan dari San Carlos yang pastinya akan selalu kita ingat adalah saat dia menembak Hachi dengan tiba-tiba karena dia merasa ras manusia ikan biasanya dijadikan sebagai seorang budak. Makanya dia merasa senang karena akan mendapatkan budak secara gratis. Namun sayangnya di momen tersebut Luffy yang menyaksikan temannya diperlakukan dengan semena-mena memutuskan untuk memukul San Carlos sehingga membuat Admiral Angkatan Laut datang ke Pulau Sabaudi. Terus momen selanjutnya adalah saat San Carlos menyuruh bawahannya untuk menangkap Putri Shirahoshi saat berada di Arc Reverie. Momen tersebut hampir aja menjadi momen yang memicu perang besar di sana. Karena saat melihat Putri Shirahoshi ingin ditangkap, Sai dan Leo yang juga berada di sana sempat akan bergerak untuk menghentikannya. Namun usaha mereka harus dihalangi oleh keberadaan CP0. Belum lagi Raja Neptune yang juga melihat anaknya diperlakukan seperti itu sempat nih ingin memukul orang yang ada di sana. Meski taruhan dari tindakannya adalah hilangnya impian istrinya yang ingin membawa pulau manusia ikan berada di daratan. Beruntungnya salah satu bangsawan lainnya yaitu Mjosgard ada di sana dan memukul San Carlos guys. Sehingga kejadian tersebut pun bisa berakhir dengan tenang dan Putri Shirahoshi pun bisa dibebaskan guys. Yos, itulah dia tadi karakter-karakter yang sangat dibenci di serial One Piece guys, versi Iris loh ya. Nah, buat kalian nih, karakter apa yang bakal cocok buat ngisi daftar karakter-karakter yang sangat dibenci di serial One Piece? Atau kalian sendiri nih punya karakter yang gak disukai, entah karena apapun alasannya sih, boleh ditinggalin di kolom komentar. So, see you again next time. Adios ya karamelos, stay safe everyone. Salam Animania.